merupakan mobil yang bikin Indonesia kaget saat pertama kali diumumkan harganya. Merupakan mobil yang terlalu mirip dengan Alphard. Ini adalah Denza D9. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Akhirnya review juga mobil ini di channel Motomobi. Untuk Anda yang belum subscribe channel tercinta kami ini, silahkan di subscribe dan tekan tombol loncengnya. Itu gratis, karena bisa membuat kami bahagia. Silahkan komentar juga sebanyak-banyaknya agar spam-spam judul pada tenggelam ke bawah semua. Denza D9. Denza, apakah itu Denza? Bukan berarti berjoget. Asal mula Denza itu adalah merupakan perusahaan patungan antara BYD dan Daimler AG. Yes, Mercedes-Benz. Tahun 2014, perusahaan-perusahaan tersebut investasi 300 juta euro ke Denza ini. Namun tahun 2021 terjadi restrukturisasi. Kepemilikan Mercedes dari 50% turun menjadi 10%. Dan akhirnya tahun 2024, 10% saham Mercy dipindah ke BYD. Dan BYD menjadi penguasa penuh Denza. Saat ini Denza sudah ada berbagai model yang berbagi-bagi platform juga dengan BYD, yaitu Denza D9, Denza N7, Denza N9, Denza Z9. Oke, kembali ke Denza D9. Pertama kali diperkenalkan langsung ke mata dunia yaitu tahun 2022, yang kemudian ada penyegaran sedikit tahun 2024. Mobil ini pertama kali kami lihat secara mendalam itu ada di Tokyo Mobility Show 2023 dan akhirnya dijual resmi di Indonesia 2025 ini. Apakah benar ini membuat para pembeli Alphard Vellfire menyesal? Apakah sama atau lebih baik daripada Alphard Vellfire? Nonton video ini sampai habis. Yes, sebenarnya masih ada 10% Mercedes-Benz di sini. Tapi kalau ngelihat logonya, ini kayak logo BMW yang nggak di tengah gitu loh. Ini kalau tinggal dikasih lingkaran ini, terus digeser ke sini dikit, birunya ke bawah dikit, jadilah logo BMW, dimiringin lagi. Jadi memang segmennya Denza itu adalah segmen premium. Denza adalah jadi sub brandnya BYD untuk yang premium, yang mahalnya, yang mewahnya. Tapi seberapa mewahkah? Nonton video ini sampai habis. Kalau dilihat-lihat, wah, Alphard knock-off kami pertama kali ngelihatnya. Knock-off itu berarti niru-niru Alphard. Sebenarnya iya. Ini lekuk-lekukan ini sangat mengingatkan kami pada Toyota Alphard. Dan terima kasih BYD Indonesia telah minjemin mobil ini. Tetap channel Motomobi nge-review apa adanya. Ada miripnya sama Alphard, cuma memang nggak mirip sekali. Yang mendesain mobil ini adalah Wolfgang Egger. Dia bekas orang Lamborghini juga. Jadi ya bukan desainan orang Cina, dan dia hanya pemimpin proyeknya aja sih untuk desainnya. Anyway, secara keseluruhan ini mobil desainnya sebenarnya oke saja ya. Ada mirip-mirip sama Alphard, tapi ya hanya sekedar mirip sedikit-sedikit bagian depan dan beberapa bagian belakang juga ada miripnya sih. Dan kalau kita ngelihat lampunya ini lampunya tuh ada bronze-nya tuh dalamnya warnanya, nggak tahu kenapa di situnya doang, kenapa nggak ininya sekalian bronze ya, biar beda aja gitu. Tapi bronze banyak dipakai BMW ya sekarang. Yang pasti mobil ini merusak harga. Mobil ini merusak pasaran. Mobil ini mengganggu Alphard, Vellfire dan keluarganya, termasuk Lexus LM. Ini harganya 950 juta ya. Dan mirip yang harganya 1,5 miliar Alphard. Rusak semuanya jadinya. Masa ini 950? Dan sebenarnya bukan hanya merusak Alphard aja, beberapa mobil premium nih, yang harganya plus minus 1 miliar, dirusak sama ini. Orang mikir-mikir, mendingan beli Denza lah, daripada beli C-Class. C-Class berapa duit sekarang? Udah 1, kan sedih. Ya ini, ya mendingan ini jadinya. Rusak deh semuanya. Kembali ke bentuknya paling kami tidak suka sebenarnya di lampu belakangnya ini. Lampu belakangnya ini agak keramaian menurut kami. Tapi ya itu saja. Seberapa panjang? 5.250 mm lebarnya, 1.960 mm wheelbase-nya, 3.110 mm. Wheelbase panjang juga ya. Oke, sebentar.
Bagaimana kalau dibandingkan dengan Alphard ukurannya? Denza D9 ini sebenarnya lebih panjang, lebih lebar, dan wheelbase-nya lebih panjang apabila dibandingkan dengan Alphard baru. Dan lumayan perbedaannya. Denza D9 240 mm lebih panjang, 110 mm lebih lebar, dan wheelbase-nya 110 mm lebih panjang, tentu karena baterai, dibandingkan dengan Alphard baru. Hal ini berpengaruh terhadap manuver di dalam jalan sempit dan parkiran. Dan siapa yang beli Denza? Sudah pasti pakai supir dan tidak pernah mikirin masalah repot ini itu di jalan sempit atau parkiran. Tapi ada tapinya lagi. Denza walaupun lebih besar dan lebih lebar, kenapa ruang kabinnya terasa lebih sempit dibandingkan dengan Alphard baru? Apa karena kursinya lebih besar-besar? Apa karena menyisakan ruang bagasi yang sangat besar? Apa karena baterai yang tebal di bawah sehingga ada kesan sempit di dalam kabinnya? Ini mengorbankan keluasan kabin penumpang. Tapi, nonton video ini sampai habis karena ada solusinya untuk mengenai keluasan kabin. Nah, baterainya ada di bawah sini nih. Yang membuat wheelbase-nya itu jadi panjang kan beda sama Alphard yang internal combustion itu. Dia overhang belakangnya kan pendek kalau ini. Kalau Alphard agak lebih panjang. Terus ini tuh tebel. Karena di bawah ini ada baterai yang sangat besar sekali. Baterainya itu 103 kWh, 103-an malah. 103-an kWh. Mobil gede, berat, baterai segitu tetap bisa 600 km. NEDC tapi ya, hitungan NEDC. Buka kap mesinnya ini 2 kali tarik macam mobil Eropa premium gitu. Nah, ini komponen listriknya itu dalam ke bawah. Mobil ini ada yang versi internal combustion juga di Cina sana sepertinya. Ya, dan yang internal combustion pasti modelnya kayak Alphard juga tuh, mesinnya lebih ke bawah karena ini kan kap mesinnya tinggi ya. Nah, ini yang kita bisa lihat hanya komponen listrik, controller, sana motor listrik di bawah. Terus ini ada sibuk sekali. Untuk urusan AC banyak banget selang di mana-mana. Ya, evaporator banyak kali di dalam ya, selang semua gitu. Yang bisa kita kerjakan apabila buka kap mesin adalah, komponen listrik banyak, itu aja. Sama ini, isi air kecerutan. Sisanya ini mekanik. Nggak usah coba iseng-iseng ya, ini isi air gitu, jangan. Nah, ini motor listrik punya tenaga 230 horsepower dan 360 Nm yang kemudian disalurkan ke roda depan melalui transmisi 1 speed. Ya, karena mobil listrik ya kan. Klaim 0 ke 100-nya 9,5 detik, tapi untuk mobil ini nanti kita tes. Bener nggak? Dapat 9,5 detik. Nih, roda penggeraknya. Bannya tuh Michelin E Primacy, itu berarti Primacy itu ban nyamannya dari Michelin, dan E itu berarti untuk versi elektriknya. Nah, mobil yang ban yang versi elektrik itu biasanya lebih halus, nggak ada suaranya, rolling resistance-nya lebih rendah. Nah, ini dibuat untuk kenyamanan memang bannya, jadi emang enak bannya. Nyaman dan nggak ada suaranya. Ukuran bannya 235, tebal 60, 18 inch. Ya, bisa ada yang modifikasi di velg gede gitu, keren juga. Dan ini pasti lebih nyaman karena profilnya 60 tebelnya. Dan ini semua pintunya itu soft closing, termasuk pintu depannya. Kalau bahasa orang lama ini vakum. Nah, ini adalah charger. Dia bisa DC charging, ya. Kalau AC charging aja bisa 11 kW, yang DC chargingnya bisa sampai 166 kW. Lumayan lah, bisa ngebut ngecharge-nya. Tapi baterai gede. Kenapa ada logonya dalam sini? Bacaan apa nih? Charging indicator. Oh, ini lampu-lampu indikatornya. Kuncinya tuh seperti ini. Terus di kuncinya tuh nggak ada untuk buka pintunya. Ada nggak sih? Oh, ada. 2 kali pencet di pinggir ini. Sama ada lagu-lagunya begitu dibuka. Ada welcome gitu. Tapi kuncinya agak berasa murah. Kali aja bisa kan, bukanya bukan dari sini. Alphard kenapa memutuskan dipindah ke sini ya bukanya? Tuh ada tandanya tuh. Trunk open. Ini halus. Nggak gitu, halus nih. Wow, bagasinya lega sekali, naruh stick golf bisa nih, nggak ada masalah, ditumpuk-tumpuk juga bisa stick golfnya. Ini kita dapat bukan V2L ini, ini charger, mobile chargernya. Belakang sini ini ada subwoofer, lampu, gantungan maksimal 3 kg. Nah, jok paling belakangnya nih. Kena jok depannya dong. Oke, kita bisa lipat begini aja, tapi menghasilkan gitu. Jadi kalau bagasinya masih kurang luas, masih bisa dimajuin bagian bawahnya aja. Ini tuh ada bukaan untuk emergency release-nya kayaknya, untuk buka pintu. Jadi kalau ada orang diculik di belakang, ditaruh sini, bisa dibuka. Terus ini kenapa gambar sedan ya? Karena ini kan didesain, dibikin khusus untuk
Denza gitu, kenapa nggak gambarnya Denza aja? D9. Terus kalau orang diculik sini kan bisa kabur ke atasnya. Muat nih, taruh sini. Mamang juga muat, taruh sini. Mundur sendiri dia. Itu lagunya tuh. Nggak penting sama sekali, bisa dimatiin sih lagunya. Oke, duduknya enak. Nggak seempuk. Tapi enak kok. Nggak perlu lebih empuk lagi, ini udah cukup nyaman. Semua segala macam-macam dikontrol dari layar ini. Ya, ini ada 2 layar, jok kanan dan jok kiri. Cuma tetap ada physical button, ada physical button di sini untuk maju mundurin dan senderan. Tapi fungsi joknya itu masih banyak lagi. Nah, ini layar banyak banget yang bisa kita atur di layar ini. Kalau yang physical button ini kan cuma untuk 2 fungsi, tapi sebenarnya masih banyak lagi. Ada leg rest, naik ini kaki. Terus ini kalau misalnya, aduh depannya sempit lagi masih, kita bisa mundurin habis. Dan dia mundurinnya ada rel, ada masuk rel-rel, bukan rel ya, ngunci-ngunci gitu, ada beberapa bagian ngunci-nguncinya. Kenapa? Karena ini bagian dari safety, di Alphard juga sama, itu mundur, ngunci, kita adjust, kita ngunci, lebih kokoh memegang joknya. Nah ini seat beltnya juga nempel sama joknya biar lebih aman. Sehingga bisa ditidurin sampai banyak seperti ini, fungsi seat beltnya masih berfungsi menyelamatkan nyawa. Ah, enak. Oke, leg restnya masih bisa kita naikin lagi nih. Terus kalau misalnya kaki kita masih kena jok depan masih bisa kita majuin lagi dari sini. Boski. Nah, ini adalah posisi eksekutif nyaman. Ini sampai Surabaya juga kuat ini. Nggak deh, sampai Bali langsung direct, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, di layar ini kita juga bisa massage, on massage. Dia ada bendulan-bendulan kecil yang nongol kan tuh. Ini nggak tahu ada berapa bendulan ke atasnya. Terus ini buat adjust, terus ventilation buat ventilasi. Sebenarnya bukan AC tapi kipas. Jadi kalau suhu ruangannya dingin pasti itu dingin anginnya. Kalau suhu ruangannya panas, anginnya panas. Musik kita bisa atur dari sini. Ini yang seats tadi. Terus AC kita bisa atur juga dari sini karena nggak ada tombol-tombol AC mana-mana lagi. Diatur dari sini. Tuh. Dia single zone. Yang kanan juga ngikut. Kemudian back. Ini ada fridge. Kulkas. Kulkasnya posisi off, kita bisa hidupkan. Nih kita bisa atur mau suhunya berapa derajat kulkasnya. -6 jadi freezer. Dan kita bisa jadi pemanas juga kulkasnya. 40 derajat kalau kita bawa minuman hangat atau makanan hangat kita taruh situ, itu bisa tetap hangat. Nah, di dalam kulkas itu bisa disinfektan. Nah, ini delayed power off. Nih kita bisa, mobilnya kita matiin. Mau berapa jam kita ininya tetap nyalanya kulkasnya itu, mau 12 jam, antara 12 jam sampai 1 jam bisa kita atur. Cancel. Nah, refrigerator door switch. Nah, kulkasnya itu berada di mana? Kulkasnya berada di sana. Kita bisa buka dari sini. Ya. Ini kulkasnya. Ukurannya lumayan, bisa naruh beberapa botol, beberapa kaleng. Dan selain kita ngatur dari layar ini, kita juga bisa ngatur dari soft touch ini. Termasuk buka tutupnya. Terus yang ini yang disinfektan nih, gambar durian dicoret. Virus apa durian sini? Virus ya? Nah, dan ini juga ada yang daun tuh apa ya? Pasti eco mode. Jadi kulkasnya nggak terlalu makan listrik. Kembali ke layar ini lagi, kita back. Sunroof, nggak ada tombol apa-apa, diaturnya dari layar. Tapi bukan untuk membuka kacanya, hanya membuka blindnya saja kita bisa atur dari layar. Nih atas ada kamera, ini bahaya. Op, dari layar sini. Ini fungsi gampang ininya layarnya. Dan setting ada cuma lock screen time, jangan mau stick kalau cepetan. Terus kita bisa matiin layar lock gini. Nutup pintunya pun bisa dari layar ini. Tuh. Termasuk bukanya. Nah, sekeliling mobil ini di mana-mana tuh ada ambient light-nya yang bisa kita atur warnanya tentunya. Terus lampu-lampu bacanya juga bagus LED. Ini kalau untuk privacy lebih ada blind-nya. Sayangnya blind ini tidak elektrik, padahal bisa masukin sini nih pencet-pencet elektriknya. Buka kaca pun bisa dari sini. Atau bisa dari sini, ada tombol fisiknya. By the way ya, ini bukan pintunya dan locknya ini mirip mobil sesuatu. Oke, kita kembali lagi. Kita tegakin dulu dikit. Oh, ini lumbar supportnya juga bisa diatur. Karena ada pijetnya. Pijetnya tuh yang jadi lumbar supportnya.
posisi 1, 2, 1, 2 ini ada memory seatnya. Terus ada zero gravity. Zero gravity ini agak-agak kurang mengerti kami fungsinya apa. Cuma begitu doang nih zero gravity posisinya. Oke, anyway, kalau misalnya kita tadi mundur habis, row ketiganya sama sekali tidak dapat space. Lihat ya. Ini ada mejanya kecil dengan 2 cup holder. By the way, di sini depan nggak ada cup holdernya ya? Nggak ada, adanya di pintu sama di sini, tengah sini. Nggak ada cup holder. Oh iya, naruh handphone di mana ya? Oh, naruh handphone ada wireless chargingnya. Itu kita cemplungin di sini. Ngecharge tuh. Ngecharge. Kalau kita ke belakang, sama sekali nggak ada space. Sama sekali nggak ada space lagi tuh. Nggak mungkin bisa masuk. Kita harus majuin jok ini. Tetap sempit. Ini kalau kita majuin sesuai, ini leg rest-nya juga nggak bisa dimajuin jadinya. Jok belakangnya ini harusnya bisa lebih mundur lagi. Namun, kami barusan di WA Om Giant, di MTech, bisa modifikasi jok paling belakang ini untuk bisa lebih mundur lagi secara elektrik. Ini. Ini repot sekali. Untuk melipat kursi row ketiga masih manual maju mundur pula. Dan luasan bagasi ini mengorbankan luasan penumpang. Ternyata sekarang ada solusinya untuk membuat kabin penumpang lebih luas. Karena Mobile Tech bisa mengubah kerepotan ini dengan yang praktis-praktis saja. Tinggal pencet tombol. Dan secara elektris, kursi row ketiga bisa maju mundur dengan mudahnya. Namun tidak hanya maju mundur saja. Solusi Mobile Tech ini menambah rel yang di-extend ke belakang. Jadi kursi row ketiga ini bisa lebih mundur lagi. Sehingga ruang kaki lebih luas. Merupakan solusi yang praktis, mudah, dan tidak mengubah bentuk pabrikan. Ayo main ke Instagramnya Mobile Tech. Duduk belakangnya sebenarnya row 3-nya biasa aja sih. Duduknya tegak-tegak aja gitu. Nggak bisa disenderin lagi. Bisa, satu lagi. Bisa disenderin. Headroom masih sisa sedikit. Ya, 2-3 jari. Ini ada seat belt untuk yang tengah. Terus udah begini, ada armrestnya, ada 2 cup holder, ada colokan USB-C. Jadi di depan juga tadi ada USB-C, 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 USB-C. Ada 4 USB-C di belakang. Terus ada armrestnya. Tuh. Pakai armrest belakang kalau nggak ada orang di tengah. Nah, kalau ada orang di tengah, aman. Ada seat belt, ada headrestnya juga. Safe. AC tuh semuanya ada di atas. Terus ini ada lampu baca juga. Bisa ke arah ke belakang juga nih. Nggak ada, ini khusus bosnya. Bisa naruh sesuatu lagi. Oh, buat naruh handphone tuh. Ada kantong. Nah, kantongnya ada kantong handphone juga nih. Segini sih udah pas yang depan. Nggak bisa maju lagi. Kalau maju lagi tuh jadi kurang nyaman, kurang mewah gitu loh. Belakang sini khusus ajudan, sekretaris, anak yang pokoknya tahta terendah, kasta terendah dalam keluarga. Oh, ya terus bisa diginiin, bagus. Itu lebih enak. Sekarang kita ke depan. Kekencengan nutupnya, nggak biasa. Oke, dalamnya bagus. Tapi memang layoutnya layout tipikal mobil China. Layar gede, spin cluster layar yang lebih kecil. Tapi ini bagus. Dan ini gara-gara makin populer mobil China ya. Layout seperti ini tuh semakin bisa diterima. Tapi tetap kami nggak bisa terima ngatur-ngatur spion aja pakai layar ini. Namun, untuk mobil ini tidak. Mobil ini ngatur spionnya pakai langsung physical button di sini. Terima kasih BYD tidak ikut gaya-gaya begitu. Tuh, sini ngelipet spion juga tuh. Cepat, enak. Bener yang begini. Ntar, ini kaca belakang bisa buka full nggak sih? Lupa nyoba tadi. Lumayan loh, tuh. Dan masih ada physical buttonnya banyak juga di sini. Gitu dong, bikin mobil bagus begitu. Nah, ini sensor, sayangnya sensor ya, karena ini ada peta, dia punya navigasi sendiri. Navigasi sendirinya pun ada trafficnya tuh. Walaupun kami sudah coba trafficnya nggak terlalu akurat dengan Google Maps, cuma perjanjian ngambil data dari Google Maps. Cuma ini ngezoomnya tuh juga tinggal di pinch gitu, karena kalau pakai Apple CarPlay, Google Maps-nya itu ngezoomnya kan nggak bisa di pinch-pinch. Tuh ada trafficnya, ada merah, ada apa. Nyari charger terdekat, langsung pencet ini. Tuh, lokasinya. EV reachable charge. Enggak, bukan charger terdekat, salah kami. Ini adalah jarak dari baterai yang kita punya sekarang. The achievable range is estimated. Please refer to the actual energy consumption. Jadi, dengan baterai yang ada kita sekarang, kita bisa mencapai Pati nih. Pati tuh, hampir nyampe tuh. Padahal baterai kita 71%. Masa sampai Pati 71%? Ini di home-nya itu
selalu ada peta belakangnya, dan di bawah tuh ada widgetnya yang bisa kita geser, dan kita bisa edit mau nambahin atau ngurangin widget apaan di bawah sini. UID Assistant, AVM, nah tuh bisa kita tambah kurangin di sini. Nah ini kamera 360-nya, itu bisa kelihatan tuh mana pintu kebuka, mana ketutup. Ini kameranya lumayan, nggak bagus-bagus amat, tapi lumayan bagus lah. Bisa lihat begini, bisa ada 3D mode-nya juga. Ada 3D mode-nya begini. Oh, ini kita bisa lihat suasana garasi kita nih. Matiin layar, pencet ini. Ini kita bisa split screen. Tuh. Kemudian ada ini ada icon-icon isinya. Untuk urusan AC kita bisa pencet ini juga. Nah, AC-nya ini dia ada air purification-nya juga nih. Dan dia ngedetect nih, luar berapa, dalam berapa. Luar itu 14, 13, 14, dalamnya 7. PM2,5-nya. Purification dilakukan. Purifying. Onion tuh apa ya? Bawang. Onion tuh. Atur AC belakang tentunya juga bisa dari sini. Ini seakan-akan dual zone, padahal enggak ya. Padahal tadi di belakang kita ketipu. Ternyata tidak dual zone belakangnya. Jadi ini ada 3 zone. Depan 2 zone ya. Justru depan nggak usah 2 zone. Karena cuma driver sama ajudan aja di depan sini. Seat ventilation ada depan, kanan, kiri. Nggak ada pemanasnya. Nggak penting ya pemanas di Indonesia ini. Ada album foto, tadi kamera, BYD Assistant tuh apa ya? Audio wake up, hey Denza. I'm here. Nothing, cancel. Okay. Oke-nya gitu, malas gitu. Hey Denza. I'm here. I'm cold. Sure, the temperature has been turned up by 1. Voice skill. Ini apa buat latihan nih? Data monitor. Oh. Udah berapa banyak data yang dipakai untuk apa SIM cardnya? Buku manual dari sini. Media center. Dan ini bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Apple CarPlay-nya bisa wireless. Dan begitu nongol Apple CarPlay, bagian bawah layar ini masih kelihatan. Jadi kita ngatur AC langsung bisa cepet. Nah by the way, kalau mau cepet-cepet juga, itu bisa geser dari atas ke bawah. Itu ada beberapa shortcut. Seperti rem tangan, ya kan rem tangannya hanya di layar. Lane assist, ventilation, sunroof, ke bagasi. Dan menerang gelapkan layar pun bisa langsung dari sini. Cepet gitu, bagus. Terus smart charging kita bisa atur. Jam berapa sampai jam berapa, schedule charging. Ada Spotify, Teams. Oh, Teamsnya bisa diatur. Nah, setting nih yang banyak. Setting dari paling atas sistem nih, kita bahas satu-satu. Koneksi internetnya, ya, untuk wifi-nya. Audio, nah audionya ini pakai DIN audio. Suaranya lumayan enak. Nah, dan ini bisa kita atur fokusnya. Mau rame-rame, mau driver doang, mau persen depan kiri, mau tengah, mau paling belakang. Atau custom. Custom ini apa nih? Oh, geser-geser ini. Tapi biasanya yang menurut pengalaman kami, yang focusing yang standar mobil itu agak kurang cocok. Display, sistem, nggak penting. Nah, ADAS. Ini suatu yang penting. Iya, ADAS-nya penting. Cuma yang nggak penting untuk Indonesia, yang harusnya semua mobil ber-ADAS yang dijual di Indonesia itu berlakuan yang sama, yaitu ini. Collision Avoidance Assist, yang anti nabrak. Oke. Ini kalau udah dimatiin sekali, dia akan mati terus. Automatic emergency braking. Dia akan mati terus, mobil dimatiin, dinyalain, dia tetap akan mati lah settingsnya. Tidak seperti banyak mobil yang dijual di Indonesia yang ber-ADAS, ini akan kembali nyala kalau kita matiin, ketika kita habis matiin mobil dan nyalain lagi. Sistem seperti ini masih tidak cocok untuk Indonesia karena banyak motor-motor berseliweran mana-mana yang bisa bikin ngerem mendadak mobil ini dan akhirnya disundul malah dari belakang, yang nyundul motor atau maupun mobil. Itu sangat berbahaya, ini jadi bisa membahayakan. Ini cenderung lebih membuat kecelakaan di Indonesia, khususnya Jakarta, dibanding sama nggak pakai. Ya, jadi ini BYD terima kasih ya. Top ini. Automatic emergency braking bisa dimatikan dan ketika mobil dinyala matikan, tetap ini on default mati. Ketika kita last setting mati. Sisanya ya standar ADAS saja. Energy setting, konsumsi energi karena banyak diem mobil ini. Vehicle, nah ini banyak nih. Steering assist mode, jadi setirnya itu bisa mau comfort, enteng atau sport lebih berat. Brake assist itu bisa comfort, bisa sport. Kami udah cukup suka dengan sensitivity-nya. Jangan diubah-ubah lagi. Comfort parking. Oh, untuk mengurangi nose dive. Jadi pas parkir nggak ngangguk gitu. Oke, bagus, on. Lampu ambient light kita bisa atur, ketinggian lampu kita bisa atur di sini juga.
comfort driving, auto wiper, auto driver seat, ini nih hidup semua bagus. Kulkas kita bisa atur dari depan sini juga, semuanya ya, termasuk disinfektannya. Brightness kamera, nih display mau di sini mau odometer apa. AC sama yang diatur di layar belakang tadi. Seats, nah ini ada 2 memory seat, tapi tombolnya tuh nggak ada ya, memory seatnya di sini ya. Cuma di situ doang ya, nggak ada tombol memory seatnya. Jadi kalau mau buka memory seat harus ke sini, ke menu ini. Nah, jok kiri depan kita juga bisa atur dari sini, dari layar ini. Tuh. Bahkan naik turunnya. Seat adjustment tuh dari sini, bisa dari sini. Jadi ngatur jok kiri depan ini bisa juga. Nah, sini kalau bosnya nyuruh supirnya, majuin tuh jok. Supirnya mesti nyari-nyari ke dalam sini sih, tapi bisa dilakukan. Jok belakangnya pun bisa diatur. Jadi kalau si bosnya itu sampai malas, ada senderin dong, pir. Bisa nyenderin dari sini. Untuk jok belakangnya, kanan dan kiri. Nah, driver ini semuanya tuh kecuali penumpang kiri itu ada 2 memory seat, position 1, 2. Oke, sayangnya memory seatnya ada di dalam sini ya kan, bukan tombol di sini gitu ya, yang gampang diraih. Seat ventilation nih, pendingin, bagus pendingin ya, bukan pemanas. Ngerti Indonesia gitu loh. Tapi ada pemanas spion dan apa satu lagi? Kaca belakang. Kita bisa aktifin dari sini. Lock. Ah, ini ada digital key. Jadi kita bisa pakai digital key, pakai handphone untuk hidupin mobil. Nah, ini ada locknya dan kami heran ya mobil ini ya. Start stop engine button tuh ada di sini. Dia pakai start stop engine button, nggak cuma diinjek rem terus mobil hidup, tetap harus pencet ini. Nah, ketika mobil kondisi hidup seperti ini, kita keluar mobil dengan ngantongin kunci, kita kunci dari luar mobilnya, mobil itu terkunci. Ada warningnya sih, ada orangnya gitu ngomong sini. Coba kan udah nggak kedengeran lagi di luar. Dan mobil posisi hidup tapi mengunci. Nah, ini beberapa fungsi-fungsi locks-nya dan notifikasi. Dan ini layar tidak seperti BYD yang lain, dia tidak bisa dipindahin jadi vertikal, selalu horizontal seperti ini. Dan sebenarnya kalau kami naik BYD, kami lebih suka posisi begini, horizontal dibanding dengan vertikal, ya kan. Nah, ini ada kayu-kayuan, ini piano black, dan nggak semuanya empuk-empuk. Kenyamanannya luar biasa. Dan kami lupa sekali nyebut tadi di belakang ada meja di sini. Nah, tuh. Jadi kalau ini bisa naruh handphone, ini bukan cup holder ya, cuma buat naruh ini aja. Jadi bisa main iPad, main laptop segala macam di sini. Dan kita bisa adjust posisinya karena kita bisa adjust langsung jok ini. Nah, ke bawah ada shifter model diamond. Parknya dipencet begini, maju begini, mundur begini, standar, setengah jadi netral, parknya dipencet lagi. Kami senang shifter gini. Kami lebih senang di sini dibanding sama di steering column. Dari kiri ya, ini ada tombol-tombol fisik kami suka. Hazard, bunyinya tangtung. Nah, ini ada gimmick sedikit nih. Kalau di sen kanan, tung tang. Oke, itu kanan. Kalau kiri, tangtung. Kanan tungtang, kiri tangtung. Dibedain kanan kirinya. Mungkin biar sadar dari suara ya, lagi ngesen kanan atau kiri. Buka pintu belakang dari sini bisa langsung physical button. Enggak, ini physical atau ini button rame-rame. Jadi semi soft touch. Buka bagasi. Parking sensor nyalain matiin. Blind spot, auto hold. Terus ini ada untuk ngatur regen braking high atau standar. Cuma 2 aja di sini bacaannya. Nah, ini ada driving, ini ganti suasananya ini nih. Volume audio dan nyalain matiin. Kami senang ada volume fisik. Terus ini ada auto AC, nyala matiin AC, defogger depan. Ini buat pintu kanan belakang. Dan yang ini untuk buka tutup kulkasnya. Kalau pencet buka, ini pencet tutup. Dan ini ada driving mode. Normal, sport, eco. Setirnya itu 2 spoke, flat bottom, jempol kanan untuk volume audio dan lain-lain, next previous, dan ada MID juga ngatur dari sini. Ini kita pencet ini untuk kita bisa ngatur-ngatur yang kanan, mau ada apa aja, bahkan ada timernya. Pencet lagi kita untuk ngatur yang kiri. Ada TPMS, ada 50 km terakhir tuh berapa
borosan kehematannya dan akumulatif kehematannya. Jempol kiri untuk urusan cruise control. Klaksonnya bagus. Combination switch sebelah kanan sen untuk dan lampu, termasuk ada auto high beamnya sebelah kiri dan auto lampunya juga. Sebelah kiri ada wiper dan auto wiper pasti. Instrumen cluster yang segini tadi bisa diatur-atur. Cuma begini aja tampilannya kecuali kita ubah-ubah begini ya. Oh iya, trip A, trip B, odometer tuh ada selain ada di sini juga. Tombol kanan sini. Di pintu itu standar untuk spion yang kami suka dan jendela. Oke, sekarang kepraktisan. Ini banyak ya. Kantong pintu lega, bisa naruh botol, di sini bisa naruh-naruh lagi. Ini ada wireless charging. Satu handphone. Dibuka ada 2 buah cup holder. Console box-nya walaupun di bawahnya tuh ada kulkasnya, tapi lumayan lah ada walaupun nggak terlalu dalam. Pajaknya berapa ya? Ini udah STNK nih. Pajaknya gratis. Dia lacinya lumayan gede. Di atas ada tempat kacamata. Nah, atasnya ada sunroof yang bisa dibuka juga dengan tombol ini. Gede banget ininya. Sun visornya. Ini auto day night. Posisi duduk. Posisi nyetir nih, penting nih. Ya. Normal nih. Tapi nggak seperti mobil China lainnya. Dia 8-way, depannya bisa naik turun juga. Sebelah kiri bisa nggak naik turun? Bisa naik turun, 8-way juga. Termasuk ada lumbar supportnya yang bisa dinaik turunin juga lumbar supportnya. Setirnya tilt teleskopik. Cocok menghasilkan posisi nyetir yang enak. Karena saat kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Nyetir Denza D9. Mirip-mirip seperti nyetir Alphard, nyetir S-Class, nyetir BMW seri 7. Kita terasa seperti supir. Terasa seperti driver, walaupun kita jalan weekend itu sama bawa anak-anak, istri ya, tetap rasanya seperti driver nyetir ini. Kadang-kadang kalau kita parkir di mall gitu, suka nggak dibantuin satpam parkirnya karena suka disangka jadi driver ya kan. Dan rasa visibility-nya pun mirip seperti Alphard juga. Dia tuh kaca depannya landai sekali dan jauh sekali. Ini dashboard tuh panjang. Dan ada sensasi rasa nyetir Alphard. Walaupun sedikit lebih kecil rasanya dari Alphard, sedikit banget. Tapi tetap ini mobil yang besar, nyelip masuk-masuk gang itu rasanya ada PR-nya sedikit gitu loh. Kayak apabila Anda driver masuk-masuk gang naik mobil ini kayak aduh gaji gue kekecilan ya. Gitu, rasanya kayak underpaid. Nah, kekedapannya oke sekali. Road noise-nya rendah. Terus kemudian suara dari luar itu cuma kayak gambar-gambar bergerak aja tanpa audio ini luarnya. Dibantu juga oleh ini tuh dia double glass kaca depannya. Double. Jadi kedap sekali. Dan untuk kenyamanannya mobil ini nyaman. Tapi karakter suspensinya tuh ada agak beda sedikit. Bantingannya tuh agak lebih sedikit rasa mengayun-ngayun ya, tapi overall secara suspensi kami tidak masalah. Dan ketika belok juga sebenarnya lumayan stabil karena dia beratnya kan, titik beratnya di bawah tuh ada baterai besar berat tuh di bawah, jadi kalau belok itu lebih stabil. Nah ini juplukan 70 ya, ada sedikit goel-goel gitu, tapi kami tidak masalah dengan suspensinya ini. Masih nyaman-nyaman saja. Nah, tapi ini 80 udah mulai kedengeran nih. Sekitar 80, 90 tuh sudah mulai ada suara angin di luar. Ini mungkin nabrak spion atau nabrak kaca yang besar ini, ada suara anginnya. Mungkin suara angin itu jadi terdengar gara-gara nggak ada suara mesin mobil listrik ya kan. Dan suara road noise-nya rendah. Walaupun di aspal road noise-nya cukup rendah ini. Kemudian rasa setirnya itu lumayan ada mahalnya, tidak seperti mobil Cina zaman dulu ya. Rasa setirnya enak. Jauh sekali rasa setirnya sama BYD M6. Ya harganya juga jauh sih, tapi rasa setirnya jauh sekali, jauh banget. Rasa remnya itu biasanya mobil listrik atau mobil hybrid itu kan agak kurang natural. Kalau ini lumayan lah. Ya masih ada ketidaknaturalan tapi lumayan. Dan yang tadi yang masalah nose dive itu, ketika sudah lambat ketika kita parkir itu terasa dia nggak terlalu ngedive ketika kita
ngerem pas parkir. Lihat ya. Tapi belum sampai level mengganggu sekali sih ngain-ngain ya, nggak kayak high tech. Tuh, kelihatan nggak? Oke, kemudian rasa gasnya mau ya di normal mode itu tidak sensitif sama sekali ya, aman. Jadi supir nggak ngagetin penumpangnya, bosnya. Oke, hidupin cruise control dulu, unable to active currently in current driving mode. Kenapa driving mode sekarang? ICC activated. ICC, Intelligent Cruise Control. Kuat banget. Udah digoyangin kayak gitu masih nggak rilis, nggak setuju juga dia. Nah ini regenerative brakingnya kalau kecepatan tinggi itu semakin kuat dibanding kecepatan rendah tuh kayak nggak ada regennya sama sekali. Mau pendingin jok itu ada tadi di mana sih? Masuk ke menu seat dulu, seat ventilation. Oh enaknya, kuat anginnya. Belok kenceng gitu, zigzag itu kayak belokin gajah. Berat ya, nggak separah high tech sih, tapi oke lah. Mungkin kalau muatan lebih banyak pasti lebih enak. Sekarang saatnya kita tes 0 ke 100 km/jam, apakah bisa lebih cepat atau lebih lambat daripada klaimnya dia. Matiin AC dulu, off. Traction control nggak usah dimatiin maksudnya. Kita pindah sport mode. Sport mode cepat. Oke, tanpa nahan rem karena ini mobil listrik. 1, 2, 3. Nggak nyeprin nggak apa. Buka powernya tuh pelan-pelan, tapi ngisi terus 100. Kok kenceng? 7,88 detik. Kenceng? Nggak salah tuh. Spek yang kami pegang itu 9 detik. Ini 330 horsepower. Kemudian bagaimana kehematannya? Kehematannya ini ya 5,5 sampai 6 km per kWh lah. Masih oke, mengingat mobilnya berat, gede, bawa baterai yang gede, dan tenaganya lumayan. Overall nyetirnya mobil ini kami sih oke. Ya, nyetirnya nggak ada masalah. Jadi apabila Anda driver, apabila Anda pakai Denza D9, tidak masalah, mobilnya enak. Apabila Anda ingin memesan mobil ini, katanya indennya itu sekitar 2 bulan. Jadi karena laku keras kelihatannya, jadi rebutan barangnya. Iyalah, laku keras, harga segini dapat mobil segini. Oke, sekarang kita coba duduk di belakang, disetirin oleh Rian the backlight. Seberapa nyaman duduk di belakang sini dengan mode bos-bos. Asik juga sih. Karena getaran halusnya tuh masih ada terasa dikit ya. Kanan bannya berapa tuh? 38 ya? 36 masih oke. Getaran halusnya masih agak berasa dikit, tapi itu nggak terlalu masalah. Cuma apakah di belakang sini ngayun-ngayun? Di depan sih nggak terlalu terasa. Ini kayak dulu zamannya Ioniq 5 pertama kali keluar, harganya 800-an dengan mendapatkan segitu banyak. Wah, worth it sekali, orang rebutan inden sampai lama, sampai ada yang upping harga. Ini sih nggak sampai ada upping harga ya, tapi worth it sekali. Naikin neck-rest dong biar sempurna. Boski. Nah begini nih, oke juga sih nih. Tapi ini mirip Alphard juga nih, bukan tutupan AC-nya. Semuanya empuk-empuk di belakang, walaupun ini pintu. Biasanya kalau pintu sliding itu pintunya tuh nggak empuk-empuk gara-gara pas kebuka tuh nggak kelihatan. Gua empuk-empuk lagi, lapis kulit. Oke, di dalam tol. Seperti apa rasanya? Ini getaran-getaran halus dari jalan beton ini sih terasa ya. Nggak terlalu smooth gitu. Alphard smooth nggak ya? Lebih smooth ya Alphard ya. Rasanya kita harus bikin komparasi nih sebelah-sebelahan antara Denza D9 dan Alphard. Sekarang kita nyoba duduk di row ketiga, kasta terendah dalam keluarga. Oke, row ketiga. Ini di posisi bos-bos depan biar masih nyaman. Tapi kita jadi sempit begini. Seperti apa rasanya kita di tol dengan sambungan-sambungan jembatan ya gitu.
Ada loncat-loncatnya sedikit. Ini agak sedikit ngelebihin speed limit. Mana sama gantul lagi. Iya, ada goel-goel dikit ya, bener. Sedikit tapi masih oke di row 3 ini. Denza. Ya emang nggak sesmooth Alphard sih, tapi ya 950 juta. Overall, mengenai Denza D9 merupakan mobil yang cocok untuk Anda orang kaya yang uangnya masih belum cukup banyak untuk beli Alphard Vellfire. Dan untuk Anda yang sudah terlanjur beli Alphard Vellfire maupun Lexus LM, jangan menyesal. Karena walaupun ada kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan Denza, Alphard Vellfire Lexus LM itu beda kelas. Tetap lebih berwibawa, lebih ditakuti, dan lebih disegani. Tapi apabila Anda orang kaya yang ingin punya mobil listrik 3 row, Denza D9 ini merupakan pilihan yang paling worth it pada saat ini. Tapi kalau kami berbeda. Karena kami menjunjung tinggi suatu soul pada mobil. Maka mobil yang kami pilih adalah VW ID Buzz. Paling punya soul, karakter, dan nilai historis. Hidup ID Buzz. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini, kecuali oleh Mobile Tech. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, dan Mes Mobil apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.